Aku diam-diam mengincar level tinggi si bunga kampus. Dia masuk lewat pintu belakang, diam-diam naksir aku. Gila banget. Aku menelan rasa malu dan mengaku padanya. Tertawa terpaksa. Kakak masih suka yang mulut ke mulut. Teman dudukku, Su Qingyan, adalah seorang putri kaya yang harus mengeluarkan puluhan yuan bahkan untuk minum air. Sedangkan aku, Lin Wan, adalah anak miskin yang harus mengirit bahkan untuk membeli selembar kertas coret. Sejak kami dipasangkan di meja yang sama, hanya dalam 3 hari singkat, dia sudah terbiasa memperlakukan aku seperti pembantu, memintaku membelikan botol air. Sarapan harus pakai xiaolongbao dengan susu kedelai, padahal kami berdua orang biasa. Kenapa aku harus patuh mendengarkan perintahnya? Bukannya karena urusan uang. Malam pertama kami belajar bersama, aku lewat dan tidak sengaja menjatuhkan pulpennya yang terjepit di dalam buku. Pulpen itu ujungnya menghadap ke bawah. Langsung pecah. Meskipun Su Qingyan hanya melambaikan tangan secara santai, dia berkata dengan santai, "Masih ada cadangan di rumah." Namun He Qiang yang duduk di belakang meja berteriak-teriak, "Kak Qingyan benar-benar murah hati. Pulpen ini pasti bernilai puluhan ribu yuan. Sebuah pulpen berharga puluhan ribu yuan. Aku hampir pingsan. Kalau harus jual seluruh keluarga, masih belum cukup untuk ganti rugi." Aku merasa gelisah selama beberapa hari. Meskipun memeras otak, tetap tak bisa mengumpulkan puluhan ribu yuan. Akhirnya aku berdiskusi dengan Su Qingyan. "Aku buatkan surat utang untukmu, lalu bayar pelan-pelan." Dia menopang dagunya, dengan malas memutar-memutar pulpen baru di tangannya, berkata, "Terserah kamu." Baru saat itu aku menghela napas lega, dengan hati-hati menyerahkan surat utang yang sudah disiapkan sebelumnya. Su Qingyan tiba-tiba menoleh dan menanyaku, "Kamu rajin atau tidak?" Dia bukan sekadar bertanya saja. Dia sebenarnya butuh seseorang membantu membawa kotak makan di kantin, membeli air di supermarket, berjalan kaki sekali, memberi 10 yuan, menanyakan apakah aku mau melakukannya. Tentu saja aku sangat ingin. Lalu aku cepat menyadari bahwa ciri paling jelas dari putri kaya ini adalah kemalasan. Dia begitu malas sampai membuat orang tak bisa berkata-kata. Seringkali saat kelas, kepalanya tiba-tiba terjatuh. Sekali menoleh, kamu bisa melihat wajahnya yang tidur dengan sangat damai. Pelajaran terakhir pada siang hari, semua orang bergegas ke kantin untuk merebut makanan. Miss Su melirik matahari yang terik di luar, lalu mengerutkan alis, menarik kakinya kembali. Tidak heran dia meminta orang lain menjalankan urusan. Benar-benar kebiasaan manja seorang gadis. Jika bisa duduk, tidak akan berdiri. Jika harus berdiri, tidak akan bergerak. Satu-satunya pengecualian adalah saat bermain catur. Biasanya selalu tampak malas. Tapi ketika bermain Go, dia berubah total. Sangat dominan. Setiap kali dia pergi ke klub untuk bermain Go, selalu membuatku membeli air. Setelah membeli air dan kembali, aku menyerahkannya di sampingnya. Su Qingyan mengangkat lehernya dan meminum sebagian besar, lalu memasukkannya kembali ke tanganku, memintaku untuk membuangnya. Di jalan kembali ke kelas, aku tiba-tiba teringat, karena gelas airku hilang. Aku hampir tidak minum air selama hampir 1 hari. Pandanganku tanpa sadar beralih ke botol air mineral di tanganku. Berdasarkan harga botol ini, Su Qingyan setidaknya membuang 2 yuan. Dia benar-benar terlalu boros. Saat aku menuangkan air ke mulut, dengan sengaja menjaga jarak sedikit dari mulut. Namun sebelum aku sempat menelannya, aku melihat Su Qingyan masuk dari belakang. Pandangannya tertuju pada botol air mineral itu. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Lalu muncul senyum sinis tipis. Namun tatapannya tetap berapi-api. Dengan wajah penuh kepuasan, dia menggenggam daguku erat-erat, bergumam pada dirinya sendiri. "Apa ini? Sepertinya itu air mineral yang kutuang." Ya, aku terdiam di tempat. Wajahku langsung memerah sampai ke ujung jari kaki. Malu sampai ingin menggali lubang di tanah. Dia semakin berani. Siapa yang mau minum air yang dibuang orang lain? Aku sudah bisa membayangkan ketika seluruh kelas mengetahui hal ini. Mereka akan memberi tatapan aneh. Dia dengan lembut mengulurkan tangan menyentuh pipiku yang bergetar. Suka diam-diam padaku, ya, daripada minum air buangan teman karena miskin. Lebih suka minum airnya karena menyukainya. Rasanya agak lebih baik. Aku menutup mulut, tak ingin menjelaskan. "Ternyata kamu begitu menyukaiku." Tertawa Su Qingyan terdengar serak, matanya bersinar, seperti pemburu yang menemukan mangsanya. Setelah kata-kata itu selesai, dia menundukkan kepala.
dengan tepat menempelkan bibirnya ke bibirku. Lalu tertawa pelan sambil berkata, "Kakak masih suka ciuman bibir ke bibir." Tubuhku lemah, bersandar pada dinding. Hatiku sangat terkejut. Ternyata tipe cowok yang disukai teman duduk sebelahku ternyata pervert. Aku pikir ini akan selesai begitu saja. Ternyata hari-hari yang lebih menyedihkan masih menanti. Sukinyan yakin bahwa aku menyukainya secara diam-diam, bahkan sampai tingkat obsesif yang gila. Maka dia sering menatapku kapan saja, dengan sebutan mengawasi aku. Aku pergi ke kantin makan. Dia mengikutiku seperti hantu mengambang, lalu mengarahkan apa yang harus kukirim. Aku merasa sangat bingung. Kalau kamu sudah datang, tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Dia menatap piring stainless steel. Berpikir sejenak, tangan saya sangat berharga. Piring ini tidak cocok untuk saya. Setelah pelajaran selesai, wali kelas meminta saya pergi ke gedung teknologi untuk memindahkan kertas ujian. Dia juga bersikeras ikut. Alasan dia takut saya akan melakukan sesuatu yang tidak pantas pada kertas ujiannya. Namun kali ini dia menunjukkan kebaikan, menaruh semua buku di tangannya yang terhormat. Saya berjalan ke ruangan di sudut. Tanpa mengangkat kepala, dia mengikutiku. "Kakak, tolong buka mata lebar dan lihat. Ini toilet pria." Saat saya mengambil kertas ujian dan menulis nama saya pada belajar malam, dia terus menatap saya. Saya sudah menulis sampai soal besar terakhir. Saya tidak tahan lagi. Saya langsung menanyakan kepada guru matematika di podium, "Sukinyan, apakah ketua kelas adalah kertas ujian? Apakah menatapnya bisa membuat nilai sempurna?" Seluruh kelas langsung tertawa terbahak-bahak. Sukinyan memang sangat berani. Tidak masalah, wajah saya langsung memerah. Secara refleks saya memalingkan kepala. Ternyata saya melihat Sukinyan menatap langsung kertas ujian saya. Dia menyalin semua jawaban dengan cepat. Dia mengangkat kepala dan melihat ekspresi saya. Lalu dia tertawa pelan. "Linran, apa ekspresi itu?" "Membenci kakak." Memang ini pertama kalinya saya berani mengungkapkan perasaan kepada dia. Saya rasa saya dan orang yang rata-rata IQ-nya serta sangat malas tidak akan pernah sejalan. Karena begitu, Sukinyan menggenggam pena di tangannya. Sudut bibirnya sedikit melengkung, menampilkan senyum yang sangat bersinar. "Adik jenius, jadi tolong bantu saya les tambahan." Dia menghitungkan sesuatu untukku. Lari 1 kali dapat 10 yuan. Uang yang aku hutang itu tidak tahu kapan akan lunas. Kalau diganti les 1 jam, 200 yuan, maka kecepatan itu akan jauh lebih cepat. Aku jadi agak tertarik lagi. Meskipun nilai Sukinyan biasa saja, tampaknya dia bukan hanya pelajar lemah. Otaknya juga agak bermasalah. Tapi aku menyelesaikan PA setiap hari dengan cepat. Membimbingnya selama 1 jam masih cukup. Yang lebih penting adalah, ini berarti aku beralih dari pekerja murah yang hanya mengantar barang untuk membayar hutang, mendaki 1 langkah menjadi orang yang menghasilkan uang dengan otak. Jadi aku penuh semangat, bertekad mengubah pelajar terbelakang ini menjadi salah satu 20 teratas kelas. Sampai lama kemudian, aku menemukan banyak piala lomba SMP di dalam lemari ruang belajarnya. Barulah kusadari bahwa orang ini setelah masuk SMA, hanya untuk menghindari kerja keras, sengaja berpura-pura menjadi pelajar lemah. Tapi ternyata dia penipu perempuan yang berpura-pura lemah tapi sebenarnya kuat. Tentu saja semua itu cerita setelahnya. Saat ini yang paling penting adalah memahami dasar Sukinyan. Ternyata dalam kurang dari beberapa menit dia menyelesaikan semua soal pilihan. Aku menatap serius dan bertanya pada Sukinyan, "Apakah semua ini kamu tebak saja?" Sukinyan berkedip. Aku memang berpikir serius. Aku baru saja menghela napas lega. Dia langsung melanjutkan. 3 panjang 1 pendek, pilih yang paling pendek. 3 pendek 1 panjang, pilih yang terpanjang. 2 panjang 2 pendek, pilih B. Jika panjang dan pendek sama, pilih saja. Kelihatannya ingatanmu cukup bagus. Aku tanpa ekspresi bertepuk tangan untuknya. Sebagai hadiah, aku beri kamu 1 tugas bahasa. Menghafal semua puisi klasik dalam buku pelajaran. Sebenarnya aku hanya mengucapkannya begitu saja. Sebenarnya tidak mengharapkan dia akan pergi ke utara. Sebelum tidur malam, aku menerima pesan suara dari Sukinyan. Melalui layar ponsel, suaranya yang malas mengalir keluar dari earphone. "Sudah selesai menghafal. Apakah Guru Shao akan melakukan pemeriksaan acak?" Aku hampir tertidur. Mendapatkan pesan suaranya membuatku teringat hal ini. Aku langsung mengeluarkan soal secara spontan. Jangan menganggap tidak perlu memberi nasihat karena sudah terjadi sebelumnya.
Su Qingyan segera menjawab dengan tepat. Ketahuilah bahwa yang datang dapat dikejar. Lalu dia tersenyum. Guru kecil, kamu membuat soal di luar kurikulum. Untung saja kakak juga menghafal bahasa klasik. Aku agak terkejut, terus bertanya lebih jauh. Su Qingyan, ternyata dia selalu bisa menjawab setiap kali. Satu demi satu, sudah lewat beberapa puluh menit. Aku mulai berada dalam kebingungan. Memegang ponsel, tanpa sadar aku tertidur. Keesokan harinya bangun, melihat catatan panggilan selama ratusan menit itu. Mataku terbelalak. Su Qingyan akhirnya mengirim beberapa pesan lagi, membalas dengan sindiran. Sebenarnya kamu hanya ingin mendengar suara napas kakak saat tidur, kan? Kamu ini, si kecil yang licik dan aneh. Aku mengerti, aku memegang ponsel erat-erat. Sangat ingin menghancurkan kepala Su Qingyan lewat layar. Sekarang kamu mengerti. Kamu tidak mengerti apa-apa. Saat libur Jumat, Su Qingyan dengan sangat inisiatif mengundangku untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Aku pada akhir pekan bisa pulang ke rumah lama di kota, atau tetap di kos menulis tugas. Tentu saja aku tidak ingin menyetujuinya, tapi dia melontarkan suara panjang, berkata minum airku. Aku menutup mulutnya dengan satu tangan. Dengan menahan amarah, aku berkata, aku pergi. Saat kepalaku sakit memikirkan hadiah ulang tahun apa yang harus kupilih, aku mendengar seseorang memanggil namaku di pintu kelas. Pemanggil itu adalah seorang laki-laki berkulit gelap dan berotot. Dia tampak agak familiar. Aku keluar dan setelah berbincang, ternyata dia dari kelas 5. Dia berasal dari kota yang sama denganku. Namanya Juda Chang. Karena ayahnya datang ke kota pada hari Jumat untuk berbelanja, dia kebetulan menjemputnya pulang. Orang tuaku meminta mereka untuk menjemputku dalam perjalanan. Aku ragu sejenak. Juda Chang membuka mulut. Kalau kau tidak mau naik truk kami, tidak apa-apa. Jam berapa kita berangkat? Aku baru saja setuju untuk menghadiri pesta ulang tahun teman pada malam hari. Juda Chang melirikku. Lalu ia menoleh kembali. Menunggumu juga tidak masalah. Apakah bisa selesai pada jam 8:30 menit? Aku berpikir sejenak. Kalau begitu, aku akan pergi lebih awal. Maka aku menyetujuinya. Setelah jam 5 selesai sekolah, aku membeli hadiah ulang tahun di sekitar. Jam 6, aku tiba di rumah Su Qingyan sesuai alamat yang diberikan. Rumah Su Qingyan cukup mudah ditemukan. Itu adalah kompleks perumahan di kawasan paling ramai di pusat kota. Di luar terlihat cukup ramai. Namun setelah masuk ke kompleks, terasa sangat tenang. Setelah menekan bel pintu, di dalam sudah ada banyak orang. Beberapa di antaranya tampak sangat familiar bagiku. Beberapa lainnya tidak ku kenal. Su Qingyan berdiri dari kerumunan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kupikir kau tersesat." Di depan pintu sudah ada banyak hadiah orang lain yang diletakkan sembarangan. Logo merek pada kotak kemasan yang mewah itu sangat mencolok. Sekilas saja sudah terlihat harganya tidak murah. Aku teringat hadiah ulang tahun yang kupunya dalam kantong plastik merah. Diam-diam menyembunyikannya di belakang tubuhku. Kamu bahkan mengundang siswa berprestasi. Seorang anak laki-laki dengan suara yang cukup keras muncul dari kerumunan. Adalah Chan Muking dari kelas kami. Menurut kesan, nilai dan latar belakang keluarganya cukup baik. Tapi dia tidak terlalu mudah bergaul. Dia menatapku sekilas. Apa yang biasanya diberikan oleh siswa berprestasi? Su Qingyan memutar kepalanya dan menatapnya dengan tajam. Namun teriakan itu hampir menarik semua perhatian. Baik yang dikenal maupun yang tidak, semua menatap orang di pintu. Aku menghela napas dalam hati. Mengingat situasi sekarang, aku terpaksa menyerahkan kantong plastik merah yang sudah kusut di tanganku. Selamat ulang tahun. Maaf ya, ini hanya sebuah buku biasa. Tetapi teman duduk sebelahku paling mengerti aku. Aku tahu aku suka membaca. Tidak seperti beberapa orang yang pikirannya sangat biasa saja. Su Qingyan bersandar langsung pada rak di lorong masuk. Dengan anggun mengambil buku di dalamnya, yang mengarah ke ujian masuk universitas. Bahkan Xiao Bai pun dapat memahami konsep benda. Pada akhirnya, Su Qingyan menjadi hening. Aku menatapnya dengan gugup. Aku memilihnya sesuai dengan levelmu. Kamu hanya perlu terus menyelesaikannya. Nilai pasti akan meningkat cukup banyak. Su Qingyan menghela napas ringan. Tiba-tiba dia meraih tanganku dan menarikku keluar pintu. Lalu dengan kaki panjangnya menendang, menutup semua orang di dalam rumah. Di luar pintu terasa kosong. Hanya ada lift yang berkelip merah. Su Qingyan menahanku di dinding dekat tembok. Dengan lembut memelukku. Dengan nada yang bergetar marah,
Guru kecil begitu peduli dengan belajarku. Ya, aku menjawab dengan serius. Kita tentu saja harus belajar dengan baik. Lalu tak tahan, aku menggeser beberapa sentimeter ke samping. Dia terlalu dekat denganku. Su Qingyan tampak berpikir, kalau kali ini aku naik lebih dari 100 peringkat di ujian bulanan, apakah kamu bisa menepati janji memberi hadiah ulang tahun yang lain? Katakanlah. Su Qingyan tidak menjawab, melainkan menurunkan pandangannya, menatap mulaku. Aku melihat bulu mata panjangnya yang menunduk. Entah kenapa hatiku berdebar kencang, namun aku tetap berusaha menenangkan diri. Ini tidak boleh. Su Qingyan mengangkat matanya, memandangku dengan sinis. Aku tidak mengatakan apa-apa. Itu tetap apa yang kamu inginkan. Aku merasa sangat canggung sekarang, karena kepalaku terasa merah seperti tomat. Baiklah. Su Qingyan tertawa kecil lagi, lalu akhirnya menyerah. Tangannya diletakkan di samping pipiku, seolah-olah ingin menyentuh. Suaranya juga agak serak, seakan menahan sesuatu. Jika aku naik lebih dari 100 peringkat, kamu harus memanggilku kakak. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pintu lift terbuka. Seorang pria berjas rapi, dengan ekspresi tanpa emosi berdiri di dalam. Dia tepat mengangkat kepalanya dan melihat kami. Mereka saling menatap sejenak. Dia mengalihkan pandangannya, tidak keluar, melainkan menekan tombol buka pintu lift lagi. Pintu lift perlahan menutup. Sebelumnya, dia menatap Su Qingyan dan mengangkat jempol. Senyum lega langsung terukir di sudut bibirnya. Ayah perempuanmu mengagumimu. Ya, aku menunduk melihat kami berdua. Posisi yang bisa disalahpahami. Cepat dorong dia pergi. Su Qingyan terdiam sejenak, lalu menunduk juga. Jarang, telinganya pun memerah. Saat kami kembali ke kamar, orang-orang di dalam bergerak seperti bunga matahari yang berbalik arah serempak. Semua menatap ke arah kami. Ayo cepat, kami sedang main game. Menunggu kalian berdua. Chan Muking tersenyum sambil berteriak. Sikapnya benar-benar berubah total. Lin Ran, aku mau duduk sama kamu. Aku belum sempat menyadarinya. Langsung ditarik ke sebelah kiri tempatnya. Tidak ada ruang kosong di samping. Su Qingyan terdiam sejenak, lalu beralih duduk di seberang. Saat semua orang sedang mengobrol, Chan Muking tersenyum mendekat ke telingaku. Namun nadanya sangat dingin. Kamu ini siapa? Si bawang. Seorang kampungan, selain nilai bagus. Apa ada yang patut dibanggakan? Aku menoleh ke arahnya. Memiliki kelebihan yang diingat orang. Dia tercekik selama setengah menit. Lalu berkata dengan garang, kalau begitu, tunggu saja ujian bulan ini. Aku pasti akan merebut peringkat pertama darimu. Lihat saja apa lagi yang kau banggakan. Chan Muking memang nilai-nilainya sudah sangat bagus. Dia selalu berada di peringkat 2 atau 3 di kelas. Sebenarnya hanya nilai matematika yang sedikit lebih rendah dariku. Aku menjawab tantangannya dengan datar. Sejujurnya, aku masih memikirkan adegan tadi. Aku rasa ayah Su Qingyan sepertinya salah paham tentang sesuatu. Orang-orang di sekitar tiba-tiba mulai bermain permainan. Saat roda berputar tiba di giliranku, orang lain memanggilku. Baru saja aku kembali sadar dari melamun. Sampai giliranmu tiba. Chan Muking membuka mulut dengan nada garang. Kamu begitu bodoh. Apakah Su Qingyan tertarik pada permainan jujur atau tantangan berani? Aku mengalihkan sedikit perhatianku. Kalau begitu, aku pilih jujur. Kartu jujur sudah habis mereka ambil. Seorang anak laki-laki bermuka bulat yang memegang kartu berbicara. Hanya tantangan berani yang tersisa. Kalau tidak mau melakukannya, tidak usah. Aku akan minum untukmu. Su Qingyan berbicara. Tidak perlu. Aku mengambil satu kartu secara acak. Anak laki-laki bermuka bulat mengeluarkannya dan melihat. Langsung mengeluarkan suara wow. Menyipitkan mata dan menatapku. Mendapatkan permainan mengirim kertas lewat mulut. Tidak tahu siapa yang akan dipilih oleh si jagoan belajar. Mata Su Qingyan langsung bersinar. Menarik kembali tangan yang semula menggapai gelas. Tatapan matanya berkilau menatapku. Cepat putuskan. Anak laki-laki bermuka bulat menyerahkan selembar kertas sambil tertawa. Beberapa orang sudah tidak sabar. Tentu tidak boleh dipilih. Su Qingyan memilihnya. Hubungan kami menjadi benar-benar tidak jelas. Sebenarnya masih ada satu lagi yang terasa. Target yang sangat kuat adalah rasa dendam yang datang dari sebelah kiri. Seakan-seakan kalau aku benar-benar memilih Su Qingyan, dia langsung melompat dan merobekku. Aku merenung sejenak, memandang Chan Muking. Saat aku mengumumkan pilihan Chan Muking, seluruh ruangan menjadi hening.
Chan Muking masih mempertahankan ekspresi marahnya yang semula. Sepertinya belum menyadarinya. Aku mengambil kertas dan mendekat, berharap cepat menyelesaikan tugas ini. Namun adegan selanjutnya benar-benar mengejutkan kami semua. Kebetulan, Chan Muking tampaknya baru saja sadar. Dia menendang kursiku dengan keras, seolah ingin menendangku di tempat. Akibatnya kaki kursi miring ke depan, membawa seluruh tubuhku terjatuh ke depan. Kertas itu jatuh ke lantai. Namun kepalaku malah menabrak kepalanya. Mulutku terbawa momentum langsung menempel pada mulut Chan Muking. Mata kami bertemu. Aku menjadi kaget total. Semua orang di ruangan juga terkejut. Chan Muking berkedip keras. Mata orang di sekeliling terbelalak, membesar lebar. Su Qingyan menjadi yang pertama bangkit. Dengan wajah dingin, melangkah dari seberang. 1 detik kemudian, kursi bersama aku jatuh ke tanah. Chan Muking tampaknya mengulurkan tangan, ingin menolongku, tapi malah menariknya kembali. Tiba-tiba sebuah tangan menarikku dengan kuat, lalu menyeretku masuk ke ruangan kecil di sebelah. Membuka keran air, mencuci mulutku dengan keras. Aku tak bisa bergerak, aku hanya bisa membiarkan Su Qingyan mengutak-atikku. Wajahnya di cermin tampak muram. Kenapa memilih dia? Aku tak bisa berkata, apakah karena nilainya lebih buruk darinya? Sampai di sini, Su Qingyan yang awalnya marah perlahan menurunkan suaranya, bahkan terdengar sedikit bersalah. Lin Wan, kamu yang dulu menggodaku. Aku menundukkan kepala, tak berani menatapnya di cermin. Hatiku berantakan. Dia tiba-tiba membungkuk, menyentuh dahinya ke bahuku. Lin Wan, semoga kamu benar-benar menyukaiku. Aku tidak suka, yang aku suka hanyalah belajar. Aku berpikir dalam hati. Namun ketika aku mengangkat kepala, melihat bayangan kami berdua berpelukan di cermin, aku ragu. Secara logis, aku seharusnya menolaknya. Tapi setengah tubuhku terasa kebas. Aku tetap berdiri kaku, menyedihkan. Sepertinya aku tak bisa menolak dia lagi. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Su Qingyan akhirnya mengangkat kepalanya. Sepertinya ia bertekad. Pada ujian berikutnya, kakak akan membantumu meraih peringkat pertama di seluruh sekolah. Aku rasa Su Qingyan benar-benar sedang bermimpi. Kami semua siswa kelas reguler. Setiap kali ujian besar, 30 teratas hampir selalu dikuasai oleh kelas roket. Walaupun siswa kelas reguler menempati peringkat tinggi di kelas. Misalnya, meskipun aku sering menjadi yang pertama di kelas, namun tetap tak dapat menggoyahkan posisi kelas roket. Awalnya aku ingin jujur. Kejadian terakhir hanyalah kesalahpahaman. Tapi penjelasannya berputar di mulutku. Tetap tidak terucapkan, karena dia sudah mengatakannya begitu, meskipun tidak terlalu realistis. Aku juga tak ingin mengurangi semangat belajarnya. Terserah kamu, aku harus pulang. Tidak perlu kakak mengantarmu. Su Qingyan membuka mulutnya dengan tenang. Apakah nilai yang buruk membuatnya tidak layak bahkan mengantarmu? Aku sungguh takjub. Dia hanya berkata 1 kalimat. Dia bisa mengungkit kesalahan lama berulang kali. Buku catatan yang menjadi emas pun tidak sekuat dia mengungkitnya. Aku menepuk bahunya. Sampai jumpa Senin depan. Masih banyak temanmu di sini. Masih ada target ujian. Tetap harus realistis. Jangan terlalu mengharapkan hal yang jauh. Su Qingyan mengangkat alisnya. Tidak percaya pada kakak, ya. Tidak percaya. Su Qingyan tersenyum. Kalau begitu, mau bertaruh tidak? Jika aku benar-benar menjadi yang pertama, kamu harus memanggilku kakak setiap hari. Dan juga harus memenuhi 1 permintaanku. Aku menganggap dia hanya bercerita hal yang tidak mungkin. Aku setuju begitu saja. Jangan bilang menjadi yang pertama di seluruh sekolah. Mendapatkan yang pertama di kelas saja sudah cukup. Su Qingyan tampaknya ingin tertawa keras. Tapi dia menahan diri. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh rambutku dengan lembut. Si kecil yang meremehkan lawan akan membayar mahal. Setelah meninggalkan rumah Su Qingyan, aku menunggu sekitar setengah jam. Juda Chang dan ayahnya juga sudah tiba. Mereka duduk di 2 kursi depan truk. Aku masuk ke ruang belakang truk. Begitu masuk, aku langsung bertemu beberapa babi putih gemuk. Juda Chang menoleh dari jendela kaca depan. Oh, iya. Sambil begitu, aku menyembelih beberapa babi. Kamu tidak keberatan, kan? Bagaimana aku berani keberatan? Babi-babi itu, 1 persatu berotot dan gemuk. Terlihat seolah 1 pantatnya saja bisa menamparku sampai mati. Aku hanya bisa berharap mereka tidak mengganggu satu sama lain. Sendiri menyusut di sudut. Di atas tumpukan jerami yang lembut, aku duduk bersila dan mulai menghitung.
Diketahui pulpen Su Qingyan bernilai 50.000 yuan. Dia mengklaim sudah menggunakannya selama 4 tahun. Cukup aku membayar 10.000 yuan saja. Saat ini aku sudah mengantarkan 123 kali untuknya. Dan juga menambah 1 pelajaran. Berapa lagi yang masih aku berutang padanya? RMB 8.570 yuan. Artinya, dalam 2 bulan lagi tidak akan ada tambahan. Aku bisa melunasi hutang kepada Su Qingyan. Dengan begitu aku tidak berutang apa-apa lagi padanya. Setelah sampai di rumah, aku mengeluarkan semua buku dan materi lama, menyalin catatan penting tiap mata pelajaran ke dalam buku catatan sesuai jam pelajaran, lalu memfoto catatan itu dan mengirimkannya ke Su Qingyan. Dia membalas dengan tanda tanya. Aku masih sedang mengetik. Sebuah keenam tiba-tiba masuk. Aku langsung melompat dari tempat tidur, berlari ke depan cermin lemari pakaian. Dengan panik, aku mengambil keenam itu. Sepertinya ini lebih memudahkanmu mengajar. Su Qingyan menjelaskan sambil memperlebar sudut kamera. Aku melihat dia tampaknya duduk di ruang belajar. Di belakangnya ada rak penuh buku. Sepertinya ada 1 baris besar piala dan medali. Mungkin itu hadiah yang didapat orang tuanya. Tidak tahu kenapa Su Qingyan menjadi begitu malas. Aku segera menyingkirkan pikiran itu, menggigilkan tenggorokan, mulai mengajar. Awalnya aku masih memegang ponsel sambil mengajar. Kemudian aku menaruhnya di depan bantal dan mengamankannya, lalu mengambil kertas sketsa untuk memberi soal. Sambil mendemonstrasikan langkah penyelesaian, aku mengajar selama waktu yang tak terhitung. Aku bertanya, ada bagian yang tidak kamu mengerti? Su Qingyan memiringkan kepalanya. Dia menancapkan earphone di telinganya. Entah kenapa, lehernya mengeluarkan keringat tipis. Dia batuk pelan. Kerahnya terasa. Tarik kerahnya sedikit. Aku kebingungan menundukkan kepala lebih cepat. Aku pun mengangkatnya ke atas. Lalu aku mengingatkan lagi. Su Qingyan, aku 200 yuan per jam. Kalau kamu tidak mendengarkan, itu sia-sia. Tapi itu uangmu sendiri. Su Qingyan hanya tertawa sinis. Selama liburan 2 hari. Pada dasarnya, aku terus ke-6 call dengan Su Qingyan. Aku yang menjelaskan, dia yang mendengarkan. Lalu dia mengerjakan soal. Sambil dia menulis soal, aku menyelesaikan semua catatan beberapa mata pelajaran penting. Aku menyelesaikan semua catatan beberapa mata pelajaran penting. Tanpa terasa, 2 hari libur itu telah berlalu. Aku kembali naik bus ke kota. Hari ujian bulanan minggu pertama. Aku bertemu Chan Muking dan Su Qinglian di kelas. Mata keduanya tampak penuh tekad untuk menguasai ujian kali ini. Chan Muking dan aku berada di ruang ujian yang sama. Anehnya, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar kali ini. Hanya mengangkat dagu dan bersuara hameng, lalu menoleh menjauh. Soal ujian kali ini tidak mudah. Tapi aku mengerjakannya dengan cukup lancar. Sampai pada soal tambahan terakhir matematika. Karena soal itu sangat aneh. Aku mencoba menyelesaikannya selama setengah hari. Hanya berhasil menyelesaikan 2 pertanyaan pertama. Begitu keluar dari ruang ujian, aku kembali ke kelas dan melihat Chan Muking sedang mengobrol dengan orang lain. Soal ujian kali ini memang mudah. Saya memang mengangguk. Hanya soal tambahan yang agak sulit. Apakah soal tambahan punya soal tambahan lagi? Kenapa saya tidak melihat Chan Muking menoleh? Saat melihatnya, wajah saya langsung memucat. Apakah itu reaksi? Apakah kamu sengaja menipu saya? Dia bertanya dengan penuh keraguan, lalu terdiam sejenak. Tampaknya Chan Muking tidak melihat soal tambahan di belakang kertas. Karena soal tambahan berada di bagian belakang halaman 3 kertas. Jika bukan karena ada banyak waktu, saya melirik ke belakang. Mungkin juga tidak memperhatikannya. Tampaknya kali ini saya masih peringkat pertama di kelas. Tidak lama kemudian, hari pengumuman nilai tiba. Entah kenapa Su Qingyan tidak datang hari ini. Saya segera mendapatkan lembar nilai saya. Peringkat 3 di seluruh sekolah. Saya agak senang. Ini adalah kali tertinggi saya peringkat di seluruh sekolah. Lihat lagi, peringkat kedua di kelas. Bagaimana saya bisa menjadi peringkat kedua? Saya agak terkejut. Saya berjalan ke samping meja Chan Muking. Mengetuknya, bertanya, apakah kamu yang mendapat peringkat pertama kali ini? Selamat, tidak menyangka dia tiba-tiba meledak. Lin Wan, kamu sengaja datang untuk mengejakku. Apakah begitu? Saya kebingungan. Melihat wajahnya memerah. Saya pun kembali ke tempat duduk saya. Sekelompok angin berhembus. Membawa catatan Su Qingyan ke depan saya. Saya ingin membukanya. Tapi saya menahan diri dan meletakkannya kembali. Sore itu di podium,
Saya menerima sertifikat untuk 50 peringkat teratas. Kecuali siswa kelas roket, kelas kami mendapat 2. Yang lainnya adalah Chan Muking. Dia peringkat ke-49 di seluruh sekolah. Namun setelah memegang sertifikat dan selesai difoto, wajah Chan Muking masih tampak tidak baik. Suara kepala bagian akademik di podium masih berlanjut. Selain itu, ada seorang siswa lain di sekolah. Saat ujian bulanan terakhir, dia sebelumnya hanya berada di peringkat lebih dari 1000 di seluruh sekolah. Namun pada ujian bulanan kali ini, siswa itu tiba-tiba meraih peringkat pertama. Orang-orang di belakang mulai berbisik. Mereka penasaran siapa sebenarnya. Kepala bagian akademik dengan penuh semangat berkata, dia adalah siswa kelas 1, Su Qingyan. Selanjutnya, silakan Su Qingyan naik ke panggung untuk berbagi pengalaman belajar. Sekarang seluruh sekolah benar-benar heboh. Di tengah keributan yang ramai, Su Qingyan berdiri dengan tenang. Dia memang tinggi dan kurus. Seragam sekolah yang dipakai orang lain terlihat sangat jelek. Tapi ketika dipakai olehnya, terasa seperti keindahan ala gadis anime Jepang. Bahkan di antara ribuan orang, penampilannya tetap sangat menarik perhatian. Su Qingyan melangkah beberapa langkah. Tiba-tiba berbalik dengan santai, menatap ke arahku. Matanya berwarna ember tampak cerah di bawah sinar matahari. Di bawah mata kiri ada tahi lalat cantik berwarna pucat. Aku belum sempat menghilangkan ekspresi terkejut di wajahku. Detak jantungku langsung berdegup kencang, si kecil yang aneh. Su Qingyan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum tipis. Dia menepati janjinya kepada kakakmu. Namun saat itu yang kupikirkan adalah, tidak perlu les tambahan lagi. Lalu bagaimana aku membayar uangnya? Tidak lama kemudian aku mengerti. Karena Su Qingyan melakukan sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Yang membuat kepala bagian akademik semakin muram adalah saat dia naik ke podium, di bawah terdengar suara perempuan yang jelas. Suara isak tangis. Bahkan He Qiang pun ikut bersuara. Qingyan kakak tampak lebih cantik. Apakah karena filter jenius belajar? Su Qingyan mengangkat kelopak matanya. Suara melalui mikrofon menyebar ke seluruh lapangan. Saat baru naik ke atas, aku mendengar ada teman yang berkata Su Qingyan menyontek soal sebelum ujian. Ada juga yang berkata Su Qingyan pasti raja gagal. Tidak ada yang menyangka. Su Qingyan malah langsung mengungkap semua keraguan orang-orang. Lapangan yang luas langsung menjadi hening. Semua orang menatapnya dengan serius. Di bawah sinar matahari, gadis yang menjadi sorotan semua orang tersenyum lebar. Untuk itu, aku memberi respons. Kalian tidak salah menebak. Aku memang menggunakan alat curang. Seluruh ruangan menjadi gaduh. Keren banget, bisa dikatakan begitu. Apakah bunga sekolah ingin menjadikan dirinya bahan lelucon? Lihat, wajah kepala bagian akademik sudah hitam seperti dasar panci. Apakah bunga sekolah akan menjadi orang pertama yang dikeluarkan dari podium? Kepala bagian akademik berdiri. Su Qingyan dengan tenang melanjutkan kalimat kedua. Namun alat curangku bukanlah jenis perangkat elektronik seperti ponsel yang kalian bayangkan. Melainkan berasal dari seseorang, teman dudukku, Lin Ran. Semua pandangan seolah-olah berwujud dan beralih ke arahku. Baru saja kalian sudah melihatnya di podium 3 teratas. Sejak menerima bimbingannya, aku menyadari banyak poin pengetahuan yang dulu tak ku mengerti menjadi sangat sederhana. Selain itu, sebelum ujian dia dengan tulus membagikan catatan poin penting kepadaku. Aku mencetaknya dan menemukan bahwa di dalamnya tidak hanya semua poin ujian semester ini. Banyak poin sulit juga terhubung dengan pengetahuan beberapa semester sebelumnya. Bahkan orang yang dasar pengetahuannya lemah pun bisa langsung memahaminya. Saat aku duduk di ruang ujian, begitu melihat kertas soal, aku tak bisa menahan tawa. Karena setiap poin soal sudah pernah kulihat di catatan poin ujian itu. Aku juga pernah melihat banyak materi belajar di pasaran tidak sebaik yang disusun oleh Lin. Seperti pepatah, jika pekerja ingin melakukan pekerjaannya dengan baik, maka harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Dan sebuah panduan belajar yang bagus adalah cheat terbesar kita saat belajar. Seperti sebuah lampu terang yang dapat menerangi arah belajar, terutama bagi teman-teman yang merasa bingung dalam belajar. Untuk itu, aku berterima kasih kepada teman duduk mejaku yang memberi cahaya saat aku paling bingung. Teman-teman di bawah panggung terkejut, bahkan aku pun mendengarnya terasa agak pusing. He Qiang menggulung buku kecil bahasa Inggris di tangannya menjadi bentuk silinder. Lin, aku ingin mewawancarai kamu. Apa transaksi tak terpuji yang kalian berdua lakukan? Dengan wajah tanpa ekspresi, aku menolak tangan He Qiang.
Heqiang masih di sana berduka cita. Persahabatan kami sudah bertahun-tahun. Qing Yanji belum pernah mengucapkan sepatah kata baik kepadaku. Di atas panggung, Su Qingyan yang sedang melantunkan perasaan tiba-tiba mengubah topik. Ekspresinya langsung berubah menjadi seperti rubah yang ramah. Sekarang aku juga ingin menyebarkan cahaya ini kepada teman-teman lain. Ada yang ingin catatan ini? Terlalu banyak yang mengangkat tangan. Dan aku hanya punya satu buku. Begini saja, catat dulu kontakku. Semua. QQ-ku 239 kali XX, kata Su Qingyan sambil tersenyum lebar. Jika ada yang membutuhkan, hubungi aku lewat QQ. Aku akan mencetak satu yang baru untukmu. Tapi tidak gratis, ya? Berapa harganya? Seorang cowok berani di bawah bertanya. Apakah kalian mau memberikannya? Biasanya membeli materi hanya menghabiskan uang setara 1 gelas jus. Lagi pula aku sudah mencetaknya untukmu. Gratis jelas tidak mungkin. Lagi pula les privatku juga butuh 210 jam. Kepala bagian akademik sudah berdiri. Lihat ekspresinya seolah-olah ingin langsung merebut mikrofon dari tangan Su Qingyan. Su Qingyan mengangguk kepadanya. Lalu dia mendekatkan mikrofon lagi. Mahasiswa kampus ini diskon 50%. Kalau tidak beli, jangan tambahkan aku. Aku sudah punya pacar. Di tengah sorakan dan tawa yang memekakan telinga, Su Qingyan langsung diturunkan dari podium oleh kepala bagian akademik. Setelah kejadian ini, Su Qingyan tiba-tiba menjadi sangat terkenal di sekolah. Yang lebih terkenal lagi adalah pacarnya yang dia akui di depan seluruh guru dan siswa. Semua orang penasaran siapa orang itu sebenarnya. Mereka berdua sepakat bahwa pasti itu Chan Moking. Aku meletakkan pena, berbalik kepala, dengan sengaja bercanda mengatakan, sebenarnya orang yang dia maksud itu aku. Heqiang menatapku, sudut bibirnya bergetar. Kalau bukan karena aku mengenal kakak Qingyan, sebenarnya hampir saja aku tertipu olehmu. Bagaimana kamu tahu aku sedang menipumu? Foto yang ada di dompetnya. Apakah itu Chan Moking? Selain itu, kakak Qingyan dulu di SMP adalah juara akademik. Setelah hasil ujian masuk SMP tahun itu keluar, dia jelas bisa memilih sekolah terbaik, tapi tidak pergi ke luar negeri. Sebaliknya dia datang ke sini. Kalian tebak ini untuk apa? Bukankah karena Chan Moking ada di sini? Yang paling penting, kedua keluarga mereka tinggal di kompleks yang sama. Ibunya bahkan pernah mengucapkan setelah itu, hanya mengakui Chan Moking sebagai menantu perempuan satu-satunya. Jadi kami semua berpikir mereka berdua pasti sudah lama berpacaran. Lagi pula mereka sudah bersahabat sejak kecil dan cocok secara keluarga. Hubungan bertahun-puluh tahun itu bukan palsu. Keluarga Chan Moking juga kaya? Ya, Heqiang yang duduk di sebelahku bertanya. Pusat perbelanjaan di lapangan Hongying. Itu rumah si anak kaya keluarganya. Orang yang memarahi orang di belakang masih menunduk. Bicara terus-terusan tanpa henti. Aku ingin fokus kembali mengerjakan soal. Tapi entah kenapa aku tidak bisa tenang. Kursi di sebelah masih kosong. Su Qingyan setelah selesai pidato terakhirnya menghilang. Walaupun dia tidak datang ke sekolah, tetap saja dia akan mengirim beberapa pesan kepadaku suatu saat. Seperti menanyakan apakah sudah makan, atau sudah tidur, omong-omong kosong semacam itu. Kadang membuatku merasa seolah-olah seperti kami memang sedang menuju hubungan yang mirip cinta. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah dia benar-benar pernah menyatakan suka secara jelas kepadaku? Tidak, bahkan dia tidak pernah mendekatiku secara inisiatif. Semua itu karena dia mengira aku suka padanya. Kalau tidak ada kesalahpahaman itu, bagaimana? Aku tiba-tiba terbangun dengan kaget. Kalau begitu, yang tersisa hanya hubungan hutang piutang di antara kami. Selama beberapa hari berturut-turut, pikiranku terasa melayang. Saat kelas, aku juga mudah melamun. Saat belajar malam, aku menerima pesan dari Su Qingyan. Kecil, lagi ngapain nih? Aku menatap layar lama-lama, lalu menulis dan menghapus di kotak balasan. Menghapusnya berjam-jam. Tiba-tiba terasa dingin di atas kepalaku. Saat mengangkat kepala, aku melihat wajah guru matematika menempel di jendela. Sudah terdistorsi dan berubah bentuk. Aku mengumpulkan seluruh tenaga, baru bisa menahan diri. Tidak melempar ponsel ke langit-langit. Ayo, ke kantor sebentar. Dia membuka pembicaraan dengan suara pelan. Dengan perasaan cemas, aku pergi ke kantor. Baru kusadari Chan Moking juga berada di dalam. Guru matematika tidak mengucapkan sepatah kata kritik, bahkan tidak menyebut apa-apa. Hanya memberitahu bahwa kelas memiliki 2 kuota pelatihan singkat kompetisi matematika.
Tempatnya di sebuah universitas. Menanyakan apakah kami ingin ikut. Chan Muking segera menyetujui. Setelah guru matematika menyelesaikan beberapa urusan dengan dia langsung pergi. Lalu guru matematika menatapku, "Bagaimana denganmu?" Aku ragu sejenak, bertanya, "Apakah harus bayar?" Sekolah akan mengganti sebagian biaya pelatihan. Namun asuransi, asrama, dan makan tetap harus ditanggung sendiri. Menyiapkan 2.000 yuan sudah cukup. Guru matematika tersenyum ramah. "Uang bukan masalah. Kesempatan ini sangat berharga. Jika menang, bisa langsung diterima tanpa tes." "Terima kasih, Pak atau Bu. Aku akan berdiskusi dulu dengan keluarga, lalu akan memberi jawaban kembali." Aku menelpon rumah. Begitu menyebutkan biaya pelatihan, mereka dengan tidak sabar menutup telepon, mengatakan bahwa keluarga tidak punya uang lagi, menyuruhku mencari teman untuk meminjam jawaban itu. Itu sudah kukira sebelumnya. Saat SD, aku dipilih guru untuk ikut lomba pidato tingkat kota, berlatih bersama teman-teman selama lebih dari sebulan. Sampai suatu malam, guru memberitahu kami harus membayar biaya pakaian 140 yuan. Orang tua saya begitu marah hingga malam hari mereka menelpon guru lebih dari 10 kali, menyatakan bahwa keluarga miskin, tidak punya uang untuk ikut kegiatan. Setelah menutup telepon, mereka masih dengan rasa tidak puas berkata kepadaku, "Sekarang sekolah selalu mencari cara untuk menipu uang." Akhirnya guru khawatir pergantian peserta secara mendadak akan menimbulkan masalah. Maka dia membayar uang itu sendiri untukku. Sebenarnya, bagaimana mungkin 140 yuan tidak dapat dikeluarkan? Menurut rencana mereka semula, membiarkan saya menyelesaikan 9 tahun pendidikan wajib. Lalu saya harus keluar untuk bekerja dan mencari uang. Jika bukan guru SMP yang merekomendasikan saya kepada pimpinan SMA, membiarkan saya mendapatkan pengurangan semua biaya sekolah dan lainnya, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini. Saya melayang kembali ke apartemen sewaan dengan jiwa yang tak tenang. Saya berpikir lama, siapa sebenarnya yang bisa membantu saya? Saya pertama-tama pergi ke bibi yang membuka kedai teh untuk meminjam uang. Ternyata bibi tidak ada. Paman langsung mengusir saya keluar. Dia berkata, "Pertama-tama biarkan orang tua kamu melunasi hutang 30.000 yuan yang mereka miliki kepada kami." Saya tidak punya pilihan selain mencari teman. Namun mereka juga masih pelajar. Mereka hanya bisa meminjamkan saya sedikit lebih dari 100 yuan. Saya bahkan merasa malu untuk mengambilnya. Tepat ketika Juda Chang kembali menanyakan kepadaku, "Apakah kamu ingin pulang bersama akhir pekan ini?" Saya jadi ragu-ragu. Saya menanyakan apakah dia bisa meminjamkan uang kepada saya. Ternyata Juda Chang membalas dengan pertanyaan, "Kenapa kamu tidak punya uang?" Saya terkejut oleh pertanyaannya. Dia kemudian menceritakan sebuah hal kepada saya. Tahun sebelumnya, mediator di kota memperkenalkan saya kepada keluarga pamannya. Pamannya hanya memiliki satu anak perempuan tunggal. Mereka berharap saya kelak menjadi menantu masuk. Ayah saya menyetujuinya. Mereka menuntut uang muka sebesar 100.000 yuan, mengatakan itu sebagai biaya kuliah saya. Saya ternyata tidak tahu. Saya dengan cepat mencengkram kerah bajunya. Saya adalah manusia, bukan barang yang diperdagangkan. Juda Chang menatap saya dengan kosong selama beberapa saat tanpa menjawab. Saya mengira kamu sudah mengetahuinya. Saya melepaskan tangan. Setelah berusaha menenangkan perasaanku, baru aku berbicara. "Ini masalah keluargaku. Maaf, aku akan mengembalikan 100.000 itu nanti. Mulai sekarang, jangan biarkan pamannya lagi memberi uang kepadanya." Aku meninggalkan kata-kata itu. Lalu aku pergi tanpa menoleh. Sampai malam sebelum pelatihan dimulai, aku masih belum berhasil meminjam 2.000 yuan. Aku duduk di depan meja di kamar kontrakan. Dengan hati yang hancur, aku berpikir, mungkin lebih baik menyerah saja. Sebenarnya aku tahu aku masih bisa menanyakan kepada seorang pemuda. Namun rasa harga diri yang aneh membuatku bisa menundukkan kepala kepada semua orang. Kecuali aku tidak ingin dia melihatku dalam keadaan berantakan. Aku tertidur dengan hati penuh kesedihan. Keesokan paginya, aku terbangun karena telepon dari guru matematika. "Ada apa dengan Lin Wan? Kenapa kamu belum datang ke titik kumpul?" Aku langsung mengerti bahwa dia sedang membicarakan urusan pelatihan. Uang itu dari guru. Aku hampir mengatakan bahwa aku tidak punya uang. Tidak bisa pergi. "Matematika, guru sudah mengambil uangku. Bukankah kamu meminta Chan Muking membayarnya untukmu? Kita di pintu barat sekolah. 2 bus itu harus berangkat tepat jam 8:30. Cepat."
Aku sangat terkejut. Aku belum sempat berpikir. Kenapa Chan Muking membantu membayar uang untukku? Melihat hanya tersisa 30 menit sampai jam 8 lewat 30 menit. Cepat-cepat mandi dan bersiap. Setelah mandi, aku sembarangan membereskan beberapa barang. Lalu aku berlari dari kontrakan ke sekolah. Untungnya kontrakan hanya 1 jalan dari sekolah. Aku hampir tepat waktu naik bus. Begitu masuk, aku langsung melihat Chan Muking. Aku cepat duduk di sampingnya. Dengan suara pelan, aku bertanya, "Kenapa? Kamu bilang soal biaya pelatihan." Aku mengangguk cepat. "Terima kasih. Aku akan mengembalikannya." Kata-kataku terasa mati rasa dan lemah. Aku tak tahu apa yang dipikirkan orang lain tiap hari. Tapi yang terlintas di kepalaku selain belajar hanyalah mengembalikan uang. Kenapa aku selalu berhutang pada orang? Kenapa uang itu tak pernah selesai dibayar? Rasa murung yang tak jelas menyelimuti diriku. Chan Muking menoleh sedikit dan menatapku. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku cuma penasaran saja." Aku menatapnya kebingungan. "Mereka bilang kamu mau melakukan apa saja demi uang. Kamu juga jadi pengasuh untuk Sukinyan. Kamu juga menjadi menantu masuk untuk keluarga lain. Apakah kamu tidak punya sedikit pun harga diri? Lin Ran, orang sepertimu memang membuat orang lain meremehkanmu." Aku terdiam lama. Akhirnya aku bertanya, "Kalau kamu meremehkanku, kenapa masih mau bantu bayar biaya pelatihanku?" Karena uangku melimpah sampai tak habis dipakai. Dan aku juga penasaran, rasanya seperti apa memerintah seorang pelajar top, tertutup di tempat menyeramkan ini selama setengah bulan. 2.000 yuan, menyewa seorang pembantu. Aku rasa itu menguntungkan. Dia mengangkat dagunya. "Tidak bisa ku terima, kamu turun saja dari bus." Aku terdiam cukup lama. Aku menampilkan senyum. "Terima kasih, Chan Muking." Dia membuka matanya lebar. "Kamu ngomong apa yang menjijikan itu? Lin Ran, kepalamu sakit. Aku sedang menghina kamu." Aku menggelengkan kepala. Terlelap sepanjang perjalanan. Saat membagi kamar asrama dengan Chan Muking, ada 2 mahasiswa kelas roket lainnya yang ditempatkan di asrama berisi 4 orang. Chan Muking menepati kata-katanya, sepenuhnya memperlakukan aku seperti pelayan. Segala hal yang tidak harus mereka lakukan sendiri. Pada dasarnya semuanya terjadi setelah aku pulang dari pelatihan malam. Dia menyuruhku membeli sandwich untuk pagi berikutnya. Kedua mahasiswa lainnya berusaha membujuk Chan Muking. "Sudah begitu malam, masih menyuruh orang lain berlari. Besok kelas akan membuatmu mengantuk." Dia sendiri justru menikmatinya. "Kalau tidak percaya, tanya saja dia." Aku mengangguk. Dengan tatapan mereka yang penuh kekecewaan, aku menerima uang itu. Keluar untuk berbelanja. Ternyata mereka semua sudah tidur. Aku tetap menyalakan lampu kecil di dalam kelambu. Mereview kembali materi yang diajarkan guru di siang hari. Tidak tahu apakah Chan Muking sengaja atau tidak. Setiap kali guru menyampaikan materi penting, dia mengirimku membeli buah atau camilan. Chan Muking memiliki rasa keunggulan yang alami. Selalu merasa segala sesuatu yang dimilikinya harus yang terbaik. Karena itu, dia tidak dapat menerima Sukinyan mendekatiku. Lebih lagi, dia tidak dapat menerima nilai yang lebih rendah dariku. Aku hanya merasa iri pada semua yang sudah dimilikinya, sambil terus berharap meraih peringkat pertama. Sedangkan satu-satunya andalanku hanyalah pelatihan belajar selama 15 hari. Sekejap mata, semuanya berlalu. Malam sebelum kompetisi, guru menyuruh kami tidak perlu lagi membaca buku. Malam itu, Chan Muking sedang ke-6 call dengan ayah Sukinyan. Keduanya seolah menjadi sahabat tanpa batas usia. Chan Muking mengeluh tentang papan tempat tidur di asrama. Ayah Sukinyan langsung menjawab, "Datanglah tidur di rumahku. Ada sebuah kamar yang sudah disiapkan khusus untukmu." Mengingat Sukinyan, hatiku terasa sedikit pahit. Aku membuka riwayat chat dengan Sukinyan di ponsel, masih terhenti pada saat belajar malam ketika guru matematika memergoknya. Saat itu dia menanyakan apa yang kulakukan. Aku membuka kotak chat. "Aku menonton ke-6 chat antara pacarmu dan ayahmu." Setelah menontonnya, aku merasa bosan. Aku menghapusnya, tidak ingin membalas lagi. Detik berikutnya, Sukinyan mengirim pesan, "Ketahuan kamu, kecil nakal." Tanganku bergetar. Hampir saja kulempar ponsel itu. Apakah pelatihan itu sangat sibuk? Sedikit memang. Kenapa masih membantu Chan Muking membeli sarapan? Tidak ada. Dia memposting di Moments. Aku terkejut. Saat aku belum tahu harus membalas bagaimana. Sukinyan mengirim lagi satu pesan. "Kamu dan Chan Muking tinggal satu asrama.
Aku baru saja membalas. Lalu melihat Chan Muking. Di keenam, di seberang berubah menjadi orang lain. Itu Su Qingyan. Dia mendorong ayahnya dan duduk di kursi yang semula. Memberi perintah kepada Chan Muking. Hei, pindahkan kamera ke tempat tidur di belakangmu. Ya, di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Berpindahlah sedikit. Ayahnya di luar frame dengan putus asa bertanya apa yang menarik dari asrama yang kumuh ini. Jangan ganggu aku dan Chan Muking. Di keenam, Su Qingyan mengangkat kepala menatap arahku. Dia menampilkan senyum yang sangat lembut. Sudah lama tak melihat sayangku. Aku belum pulih dari panggilan menakjubkan itu. Su Qingyan melambaikan tangan lagi. Sayang, duduklah lebih dekat. Biarkan aku melihat dengan jelas. Sudah lama aku tak mendengar suaranya. Juga sudah lama tak melihatnya. Tak tahan, aku melangkah sedikit ke depan. Saat melihat lebih dekat, dia tampaknya kurus. Su Qingyan dalam kamera menghela napas. Apakah pelatihan itu melelahkan? Aku mengangguk, lalu menggelengkan kepala. Maksudnya apa? Dia tertawa ringan. Aku agak tak berdaya. Kenapa kamu memanggilku begitu? Su Qingyan belum menjawab. Suara tawa sinis ayahnya terdengar dari luar percakapan. Karena dia sedang mengolok-olokmu. Kamu menganggur, jadi keluar saja. Ibu memasak sup, mencari orang untuk meminumnya. Aku tidak mau meminumnya. Sup buatan ibu. Bahkan anjing tidak meminumnya. Kalau begitu, jangan ganggu aku saat berbicara dengan sayang. Su Qingyan memutar kepalanya. Sayang, jauhi Chan Mkinenegram sedikit. Setelah kembali, kakak akan membantu menghitung tagihanmu. Su Qingyan, ayahnya tidak mau lagi. Kamu bahkan membela orang lain di depanku. Su Qingyan, kamu buta. Ya, iya, itu warisan ibuku. Ayahnya marah besar. Bagaimana cara berbicara dengan ayahmu? Chan Muking juga sangat marah. Su Qingyan, sudahlah. Aku takut kamu putus, kan? Dia merebut kembali ponselnya. Langsung memutus keenam itu. Berbalik dan menatapku. Kalian sedang berpacaran. Aku ragu sejenak. Jujur saja, tidak tahu. Tapi aku memang suka dia. Chan Muking tampaknya tidak menyangka aku begitu langsung. Dia terdiam di tempat lama sebelum akhirnya berkata, Lin Wan, kamu tahu kamu tidak sepadan dengannya, kan? Aku membuka mulut sedikit, belum sempat membantah. Chan Muking langsung mulai bicara sendiri. Aku mengakui kamu memang pintar belajar. Tapi banyak hal sudah ditentukan sejak lahir. Dia punya perasaan padamu. Tapi perasaan tidak bisa menutupi semua perbedaan. Chan Muking terdiam sejenak, tepat menembus titik lemah. Aku yakin kamu juga tahu. Misalnya 2.000 yuan kamu tidak bisa keluarkan. Itu urusan pribadiku. Aku bilang, dan aku juga punya kelebihan. Tidak sepenuhnya tidak berguna seperti yang kamu katakan. Kelebihanmu cuma nilai bagus. Dia tersenyum sinis. Terakhir, aku kalah karena tidak melihat soal tambahan itu. Tapi kali ini aku pasti menang. Kamu ngomong kayak gitu sekarang terlalu cepat, kan? Aku tidak mau bersaing dengannya. Lalu aku berbalik bersiap mandi. Chan Muking malah menahan tanganku erat-erat. Berani tidak kamu bertaruh dengan aku? Atau kamu pengecut sampai tidak berani bertaruh dengan aku? Aku berhenti melangkah. Menatapnya langsung. Tanya, bagaimana cara bertaruh? Lihat siapa yang peringkatnya lebih tinggi. Siapa yang kalah? Dia harus menjauh dari Su Qingyan. Sejujurnya, aku rasa dia agak kekanak-kanakan. Tapi tetap saja kembali ke permainan. Kalau bertaruh, ya bertaruh. Chan Muking batuk beberapa kali, melempar satu kalimat. Nanti kita lihat, aku akan memanjat ke tempat tidur. Aku memegang ponsel dan mengirim pesan ke Su Qingyan, memberitahunya tentang hal ini. Su Qingyan tampak tak berdaya. Apakah kalian pernah menanyakan pendapatku? Aku merasa bersalah jadi tidak berkata apa-apa. Su Qingyan melanjutkan pertanyaan. Jadi kalau kamu nilai buruk, apakah itu berarti kamu akan membuatku kalah? Dalam hal nilai, aku tidak akan kalah darinya. Lalu kalau terjadi sesuatu yang tak terduga, jangan bicara sial. Ternyata Su Qingyan memang orang yang suka bicara sial. Saat bermimpi tengah malam, tiba-tiba terbangun oleh suara arangan aneh. Aku mengerling-mengerling mengintip dari selimut. Suara itu datang dari tempat tidur Chan Muking. Di asrama yang remang-remang hanya terdengar suara Chan Muking. Kedengarannya dia tampak sangat tidak nyaman. Aku bangun dan meliriknya. Ternyata wajahnya memerah seluruhnya. Aku menyentuh dahinya. Suhu panasnya menakutkan. Bangunlah. Aku mendorong Chan Muking. Tapi dia tampaknya demam sampai akalnya hilang. Bahkan tidak bisa mengucapkan kata.
Bagaimana harusnya? Aku mencoba menelpon guru, tapi tidak ada yang menjawab. Apakah harus membiarkannya terus demam begitu? Tiba-tiba aku teringat cerita orang bodoh di desa. Katanya orang bodoh itu dulunya cukup pintar. Ternyata saat kecil ia terbakar semalaman di rumah. Orang tuanya tidur nyenyak. Tidak ada yang mengurus. Keesokan harinya, setelah bangun, ia menjadi benar-benar bodoh. Harus segera membawanya ke rumah sakit. Aku ragu sejenak. Dengan menggigit gigi, aku mengangkatnya, membawanya keluar. Aku mengetuk lama. Anti penjaga asrama yang masih mengantuk baru bangun. Dengan bantuannya, kami bersama-sama menaruh Chan Muking ke taksi menuju rumah sakit. Kamu jaga dia. Aku pergi mendaftar di unit gawat darurat. Anti masih memakai sandal. Dia terburu-buru melemparkan satu kalimat, lalu bergegas pergi. Sebenarnya aku masih ingin menelpon guru. Saat melihat jam di pintu, sudah pukul 2 pagi. Aku memutuskan menaruh ponsel. Setelah bertemu dokter memberi obat dan memasang infus untuknya. Anti menyadari dia pergi terlalu cepat. Pintu asrama tidak terkunci, lalu kembali. Aku hanya bisa terus menjaga Chan Muking karena terlalu mengantuk. Ia berbaring di tepi tempat tidur dan tertidur lelap. Namun tidur itu tidak pernah tenang. Setelah 1 jam, ia terbangun karena kebisingan. Chan Muking sedang menangis keras. Tidak tahu mimpi buruk apa yang ia alami. Aku menatap wajahnya sejenak, lalu menghela napas dengan putus asa. Aku benar-benar takjub padanya. Dia masih memanggil ayah dengan suara menyedihkan. Jangan pergi, seperti anak kecil yang ditelantarkan. Terlihat cukup menyedihkan. Berbeda total dengan sikapnya yang sombong di siang hari. Aku melamun sejenak. Tiba-tiba teringat gosip yang teman sekelas bicarakan saat istirahat. Ayah Chan Muking tampaknya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia masih berumur beberapa tahun. Ibunya segera menikah lagi dengan seorang miliarder yang sudah bercerai. Kemudian ia melahirkan sepasang kembar. Mengingat semua itu, hatiku menjadi lembut. Lagi pula dia memang menangis sepanjang malam. Kupikir besok suaranya akan hilang. Aku melepas mantelku dan menaruhnya di tangannya. Dengan santai aku berkata, "Jangan menangis lagi. Ayahmu ada di sini. Semoga dia bangun besok." Tidak mengingat apa-apa. Aku berpikir dalam hati, Chan Muking memeluk hujan deras. Seperti anak yang memeluk telapak tangan ayahnya. Ternyata dia perlahan menjadi tenang. Aku menghela napas lega. Aku ingin melanjutkan tidur nyenyak. Tapi tetap tidak bisa tertidur. Begitu menutup mata, aku kembali dibangunkan oleh perawat yang sedang jaga malam. "Jangan tidur. Kalau tidur di sini besok kamu akan masuk angin." Aku berusaha mengangkat tubuhku dengan susah payah. Tapi aku tidak punya tempat untuk tidur. Dia terdiam sejenak. Dia membawakan selimut untukku. Namun sampai sekarang, piyama yang kupakai tadi semuanya sudah hilang. Aku hanya bisa membuka mata dan menatap langit-langit. Aku mengeluarkan ponsel, mencari soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Menganalisis cara menyelesaikan soal di dalam kepala. Aku terus melakukannya sampai lewat pukul 5 pagi. Setelah mengantuk selama sekitar 10 menit, aku kembali dibangunkan oleh Chan Muking. "Kamu kenapa di sini?" Dia bertanya sambil mengerutkan alis. Aku juga tidak berharap dia mengingat banyak hal. Bahkan malas menyebutkan bahwa aku mengklaim kredit. "Terus, jaket compang-campingmu itu kenapa ada di tubuhku?" Dia mencubit bajuku. Ekspresinya berubah-ubah. Tidak tahu siapa yang semalam memeluknya sampai tidak rela melepaskan. Aku merebut bajunya dan berlari kembali untuk persiapan ujian. Aku baru saja berdiri. Tiba-tiba tubuh terasa sangat berat. Seperti seluruh tubuh tidak ada tenaga. Mungkin semalam terlalu lama berkeliling. Aku merasa kondisi mental tidak begitu baik. Setelah kembali ke asrama, Chan Muking terus mengintipku diam-diam. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. "Kamu wajahmu merah. Apakah kamu masuk angin?" Teman sekamar yang sedang sarapan berteriak. "Tidak apa-apa, kan?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa." Detik berikutnya, aku melihat Chan Muking ternyata menuangkan segelas air panas. Serta kotak obatnya dia dorong kepadaku. Ekspresinya sangat rumit, dan masih ada sedikit kemarahan. Aku tidak meminumnya. Langsung pergi ke ruang ujian, bukan karena alasan lain. Meminum obat memang membuat terasa lebih nyaman, tapi membuat mengantuk. Sebelum ujian, aku mengirim pesan ke Sukinyan. Aku mungkin akan kalah. Sukinyan langsung membalas dengan pesan suara. "Kalah tidak masalah. Apakah dia tidak tahu kakakku punya kaki panjang? Bisa datang sendiri. Kamu menjauh 1 langkah dariku. Aku akan berjalan 10 langkah ke arahmu."
100 langkah, 1000 langkah. Tidak ada yang bisa menghentikanku di dunia ini. Aku terdiam sejenak, jantungku berdebar kencang. Aku mengetik menanyakannya, Su Qingyan, apakah kamu suka aku? Tapi aku menahan tombol kirim berjam-jam. Akhirnya aku membatalkannya lagi. Ya sudahlah, pertanyaan ini lebih baik dibicarakan langsung. Saat aku duduk di meja, aku masih merasa tidak nyaman. Tapi pada saat aku mengangkat pena, aku seperti yang sudah berlatih berkali-kali, langsung memusatkan perhatian. Soal-soal sebelumnya aku kerjakan dengan sangat lancar, sampai menulis soal tambahan yang terakhir. Sesaat melihat soal itu, aku terkejut. Ini terlalu kebetulan. Kebetulan sampai aku ingin selesai ujian langsung pergi ke kuil untuk berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Buddha, terima kasih kepada langit. Bukankah ini sama dengan yang aku temukan semalam saat tidak mengerjakan tes? Soal terakhir dari ujian akhir matematika sebuah universitas terkenal yang kutemukan secara acak. Meskipun soal pokoknya diubah, tapi cara penyelesaiannya hampir sama. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Cepat-cepat selesaikan soal itu. Kelihatannya aku akan menang lagi. Setelah selesai ujian, aku malah melihat di luar ruangan Chan Muking dan Su Qingyan sedang berbicara. Bagaimana dia bisa datang? Apakah dia datang untuk menemuinya Chan Muking? Entah kenapa, perasaan gembiraku yang semula tiba-tiba terasa agak pahit. Chan Muking tepat menghadapku. Ekspresinya sangat rumit, tapi dia tetap melangkah mendekat. Dia membuka mulut dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak menanggapinya. Aku menoleh melihat Su Qingyan. Aku hampir memberitahunya bahwa aku beruntung karena menemukan soal asli tadi malam. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Aku langsung terjatuh. Saat aku terbangun, ada belasan wajah mengelilingiku. Ada teman sekelas dan guru yang ikut pelatihan. Selain itu ada Chan Muking. Aku tiba-tiba duduk tegak. Aku menyadari bahwa aku sedang berbaring di tempat tidur ruang medis sekolah. Jangan terburu-buru. Para guru kembali menahan aku. Mereka berkata untuk beristirahat lagi. Sebuah gelas air disodorkan ke bibirku. Itu diberikan oleh Chan Muking. Aku belum sempat menanyakannya. Bagaimana tiba-tiba aku menjadi begitu baik hati? Teman-teman lain menarikku dan berbincang sebentar tentang kondisi tubuhku. Melihat aku sudah bangun, tidak ada masalah besar. Orang-orang yang mengelilingi perlahan-lahan pergi. Hanya Chan Muking yang tersisa. Dia tetap tinggal sampai akhir, menatapku dan berkata, "Semalam aku tidak meminta kamu menyelamatkanku. Jangan berpikir bahwa dengan begitu kamu bisa menghindar. Taruhan yang kalah, aku akan menang." Meskipun tubuhku sangat tidak nyaman, tetapi aku tetap sangat yakin memberitahunya. Chan Muking tidak berkata lebih banyak. Dia hanya menatapku dalam-dalam sekali. Tidak lama setelah dia pergi, di pintu muncul orang lain. Itu Su Qingyan. Setelah masuk, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengerutkan alis sambil menatapku. Terlihat seperti tidak terlalu senang. Aku mencoba mengatakannya beberapa kalimat kepadanya. Dia juga tidak memperhatikanku. Su Qingyan sedang marah. Kenapa ya? Aku meliriknya dengan hati-hati. Mulai merasa cemas. Sejak mengenal Su Qingyan, dia selalu membawa senyum. Senyum malas. Senyum tidak sopan. Seolah tidak ada apa-apa di dunia ini. Tidak layak bagi sang putri yang mulia sepertinya untuk marah. Namun sekarang dia tidak tersenyum lagi. Wajahnya gelap seperti dasar panci. Seluruh tubuhnya memancarkan sinyal jangan mendekatiku. Suasana dingin ini terus berlanjut sampai obatku selesai menggunakannya. Perawat membantu mencabut jarum dariku, lalu berkata aku bisa kembali istirahat. Keluar dari ruang dokter sekolah. Su Qingyan masih menjaga jarak dariku. Untuk ke kantin besar harus melewati sebuah kebun kecil. Mungkin karena melamun, aku tidak sengaja terpeleset di rumput. Seluruh tubuhku terjatuh ke samping. Su Qingyan seolah memiliki mata di samping. Sekejap dia menahanku. Tidak apa-apa, kamu akhirnya mau memperhatikanku. Aku menghela napas lega. Su Qingyan menundukkan matanya dan kembali diam. Jika ada yang aku perbuat menyinggungmu, kamu harus memberitahuku apa yang salah. Aku menjadi gelisah. Su Qingyan berkata dengan tenang. Kamu bahkan tidak menghargai tubuhmu sendiri. Bagaimana kamu bisa bersalah? Semua kesalahannya ada pada diriku. Aku tidak seharusnya peduli padamu. Setelah selesai, dia berbalik dan ingin pergi. Dalam kepanikan, aku langsung mengucapkan, "Kakak perempuan." Terkejut, aku berjongkok di tanah, menopang kaki kanan yang terluka. Dengan paksa, aku terus berteriak, "Itu salahku. Maafkan aku, ya."
Su Qingyan memiringkan tubuhnya. Wajahnya sedikit memerah. Tetap bersikap keras, dia berkata, "Kakak, apakah satu kalimat saja cukup untuk menenangkanku?" Meskipun begitu, namun ekspresinya jelas melunak. Karena semalam kondisi Chan Muking benar-benar buruk. Aku takut dia menjadi bodoh karena terbakar. Aku menjelaskan, "Jangan menyebut orang-orang yang tidak terkait yang mengganggu suasana." Su Qingyan kembali tidak mendengarkan. Sebaliknya, dia menundukkan kepala dan fokus menatapku. "Apakah kamu masih berutang satu permintaan padaku?" "Iya, kalau begitu, tutup matamu." Dia berkata. Aku masih menatapnya dengan kebingungan. Su Qingyan mengulurkan tangan, membungkuk menutupi mataku. Detik berikutnya, aku merasakan dinginnya di bibirku. Su Qingyan menciumku. Pikiran itu membuatku langsung merinding. Aku tidak tahu harus menaruh tangan dan kaki di mana. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Baru kemudian dia melepaskan tangannya. "Kamu harus bernapas." Dia berkata. Aku memutuskan untuk dulu tidak memperhatikan kata-katanya. Menanyakan pertanyaan yang paling ingin ditanyakan. "Su Qingyan, apakah kamu suka aku?" Setelah menanya, aku menatapnya dengan gugup. Su Qingyan terdiam cukup lama. Dengan tulus, dia membalas pertanyaanku. "Sayang, kita berdua sudah seperti ini begitu lama. Kamu baru menyadarinya sekarang." Aku sangat terkejut. "Kapan kita mulai bersama?" Ekspresi Su Qingyan lebih rumit daripada aku. Bukankah tidak? Melihat aku, dia tidak menjawab. Dia membalikkan pertanyaannya kepadaku. "Kamu tidak diam-diam suka aku, bahkan diam-diam minum airku. Tidak suka kamu. Apakah aku akan mencium kamu?" Sebenarnya hari itu kamu salah paham. Aku menundukkan kepala, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Aku hanya tidak ada air minum saat itu. Jadi aku mencuri airmu, maaf. Saat itu aku menipumu." Setelah mendengarnya, Su Qingyan menatap dengan wajah muram dan bertanya, "Jadi maksudmu adalah, selama ini, aku selalu terlalu berkhayal. Aku ingin segera menolak, tapi tiba-tiba aku teringat hutang-hutang yang kupikul. Usus babi, 10 juta di rumah. Su Qingyan masih punya lebih dari ke-5.000. Chan Muking 2.0, ada juga teman-teman lain yang memiliki hutang kecil-kecil. Belum lagi orang tua saya yang berhutang lebih banyak. Aku suka Su Qingyan. Tapi aku tidak ingin menggunakan keadaan burukku sekarang. Atau katakan, dengan kondisi ini mencintainya. Selain itu, aku tidak berani menjamin bahwa kamu akan menyukai diriku yang sebenarnya. Apakah dia masih akan suka melihatku?" Terdiam terus. Wajah Su Qingyan menjadi sangat gelap. "Lin Ran, kamu bisa, ya, bermain-main denganku." Aku segera membantah. "Aku hanya merasa sekarang tidak cocok." Aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya lagi. "Kamu bisa menungguku beberapa waktu?" Ketika matanya yang berwarna terang menatapku dengan sombong. "Berapa lama?" Aku ragu-ragu berkata, "Tunggu sampai aku bekerja nanti." Su Qingyan tertawa sambil marah. "Kamu tahu berapa banyak orang yang mengejarku? Kamu dengan satu kata saja ingin menahan aku bertahun-tahun." Aku tak punya kata untuk menjawab. Aku hanya bisa mengucapkan "oh." Dia berdiri. Dia melangkah dengan kaki panjang. Dengan marah dia pergi. Aku berdiri di belakang, melihat bayangan punggungnya menjauh. Dia menoleh kembali. Dengan marah dia berteriak padaku, "Apakah kamu masih mengharapkan aku menanggungmu?" Aku mencoba berdiri. Aku menemukan kakiku tampaknya benar-benar terkilir. Aku terpaksa berjalan pincang ke depan. Su Qingyan menatapku selama setengah menit lalu berjalan mendekat. Aku menatapnya dengan kebingungan. Raih tangan. "Cepatlah. Kamu masih bukan laki-laki, ya?" Mendengarmu mengeluh membuatku kesal. Aku hanya bisa memegang tangannya. Dengan dukungan itu, aku berjalan perlahan ke depan untuk menutupi detak jantungku. Aku berkata, "Ini tidak baik. Orang lain akan salah mengerti kamu." "Tidak apa-apa," dia berkata dengan dingin. "Bagaimanapun, sebenarnya kami tidak memiliki hubungan apapun." Kata itu memang benar. Aku hanya tidak tahu mengapa tiba-tiba aku merasa sangat sedih. "Maaf." Aku berbicara dengan suara pelan. "Aku tidak bermaksud menahanmu. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya waktu dan tenaga lebih." Su Qingyan menggertakkan giginya. "Kamu beracun, ya? Tolong, yang ditolak itu aku, ya. Jangan pikir cuma minta maaf saja. Aku bakal rela jadi cadanganmu." Sudah. Jangan pakai mata anjingmu yang menyedihkan menatapku." Aku pikir-pikir dulu. "Kamu puas, ya?" Setelah Su Qingyan selesai bicara, dia buru-buru menarikku ke pintu gerbang sekolah.
mendorongku ke dalam bus besar, seolah-olah melarikan diri. Aku rasa dia hanya mencari alasan, karena setelah kembali ke sekolah, Su Qingyan tidak lagi memperhatikanku. Ini jelas hasil terbaik, tapi aku masih sangat kecewa. Jadi meskipun hasil kompetisi matematika keluar, menunjukkan aku dapat juara pertama, aku juga tidak terlalu senang. Chan Muking menggenggam sertifikat juara kedua miliknya, sampai ujung jarinya memucat. Mengakui taruhan, menyerah. Aku akan menepati janji. Tidak perlu lagi. Aku menggelengkan kepala. Kamu dan Su Qingyan sudah putus. Aku mengangguk dengan berat. Kurang lebih. Chan Muking tampak berpikir. Tidak tahu kenapa. Aku merasa ekspresinya tidak bahagia. Sejak itu, dia tidak lagi mengelilingi Su Qingyan seperti dulu. Dulu tidak mengerti apa itu suka. Hanya melihat keuntungan. Dia berkata dengan tenang, aku tidak suka dia. Lagi pula aku sekarang punya tujuan lain. Aku agak iri padanya karena dia bisa melepaskan. Tidak lama setelah aku cepat mendapatkan penghargaan, beasiswa semester lalu dan bonus akhir semesterku juga sudah cair. Ditambah bonus juara pertama ujian kali ini, aku tidak hanya melunasi uang teman-temanku, tetapi masih ada sisa yang bisa aku kembalikan ke Chan Muking dan Su Qingyan. Saat aku memberi kepada Chan Muking, dia bersikeras menolak. Kamu sudah lunas sejak lama. Dia berkata kamu menyelamatkanku. Aku tidak hanya bernilai 2000. Dan kamu memang hebat. Bahkan saat sakit sekalipun kamu masih bisa mengalahkanku dalam ujian. Aku tidak menyangka dia masih akan memujiku. Aku cepat-cepat menggelengkan tangan. Sebenarnya itu keberuntungan. Mana ada sebanyak itu keberuntungan. Kalau kamu malu, ikut saja aku main satu pertandingan bola. Aku sebenarnya ingin menolak. Chan Muking, lanjutkan. Berbicara soal kemampuan bermain bola, aku memang tak terkalahkan di seluruh SMA. Dan lihat tubuhmu yang seperti ayam panggang putih, sudah waktunya kamu berlatih. Aku terdiam menatapnya. 1 jam kemudian, Chan Muking berdiri di lapangan basket, terengah-engah, membungkuk dan bersandar pada Lin Wan. Kamu bermain bola begitu hebat. Kenapa tidak pernah ikut tim sekolah? Tidak ada waktu. Aku melempar bola kembali kepadanya dan pergi. Jangan, nanti kita bersama ya. Chan Muking segera mengejarnya, ingin melanjutkan mengatur waktu untuk besok. Aku terus menggelengkan kepala. Kenapa tidak boleh? Kamu meremehkan aku. Dia juga agak marah. Aku ingin terus menghasilkan uang. Aku bilang aku masih kekurangan uang. Chan Muking terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berbicara. Kamu masih suka Su Qingyan? Aku mengangguk. Hari Sabtu itu, Chan Muking lagi menghubungi aku. Katanya memperkenalkan pekerjaan paruh waktu les privat, yaitu setiap akhir pekan di perpustakaan mengajar matematika anak sepupu temannya. Aku setuju. Ternyata ketika aku sampai di luar perpustakaan, ternyata yang berdiri di sana adalah Su Qingyan. Dia juga terkejut melihatku. Chan Muking memberitahuku. Bagaimana kamu tahu? Dia membalas tanya. Aku terdiam sejenak. Kalau begitu, aku pergi. Tunggu, dia berkata dengan dingin. Lihat aku, langsung ingin pergi. Apakah kamu masih punya hati nurani? Aku khawatir kamu tidak mau melihatku. Setelah berkata itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Cepat-cepat aku mengeluarkan uang dari tas dan memberikannya padanya. Ini apa? Uang yang aku hutang padamu. Aku juga menyerahkan buku catatan. Aku masih berutang lebih dari ke-5.000. Su Qingyan melirik sekilas pada catatan itu. Ekspresinya sangat tak berdaya. Kamu ingat begitu jelas. Dan masih harus cepat. Mau memutuskan hubungan dengan cepat, ya. Aku sangat tak berdaya. Entahlah. Dia sekarang seperti paket bahan peledak. Su Qingyan mengambil buku catatan dan membacanya cepat. Tiba-tiba dia berhenti. Dari mana datangnya 100.000 ini? Aku tidak menyangka dia akan memperhatikan hal ini. Agak memalukan. Akhirnya aku memberitahunya alasannya. Su Qingyan, menantu masuk, menatap dengan sinis. Orang tuamu memang berpikir bagus. Dia tidak mengambil uangku. Sebaliknya, dia berkata sambil termenung. Aku rasa dasar pengetahuanku belum cukup kuat. Terakhir, tanpa bimbinganmu, nilainya turun lagi. Jadi pada akhir pekan, dia tinggal di perpustakaan, mengerjakan soal bersama aku sepanjang hari. Dengan alasan itu, Su Qingyan juga mulai kembali mengikuti les ke-6 setiap malam. Di antara tumpukan soal yang tak ada habisnya setiap hari, hari demi hari berlalu begitu. Sehari sebelum libur musim dingin, Su Qingyan tiba-tiba menanyakan padaku, alamat rumahmu berada di sebuah kota kecil di kabupaten sebelah.
Kau pasti belum pernah ke tempat seperti itu. Namun dia tetap bersikeras menanyakannya kepadaku. Aku memberinya alamat itu. Pada hari ketiga tahun baru Imlek, aku terbangun dalam tidur dan menerima telepon dari Sukinyan. Aku tersesat, datang menjemputku. Aku memegang ponsel, tak percaya, berbalik dari selimut. Sukinyan mengirimkan alamat yang tidak jauh dari rumahku. Saat aku bertemu dia di pintu desa, aku sempat mengira mataku menipu. Kenapa kamu datang? Aku tidak boleh datang. Dia mengangkat alis dan membalas. Bukan begitu. Aku menatapnya. Tak sengaja aku terdiam. Padahal sebelum liburan dia masih memakai seragam sekolah. Seorang gadis yang biasanya malas sepanjang hari. Hari ini entah kenapa dia berubah total. Tidak hanya memakai setelan mewah, tapi juga membawa seluruh perhiasan berlian. Rambutnya juga diikat rapi, menampilkan fitur wajah yang halus. Benar-benar sangat cantik. Namun dia berdiri di sini terasa sangat tidak cocok. Aku ragu sejenak lalu menanyakan kepadanya, "Kamu datang ke rumahku? Kalau tidak," begitu dia masuk pintu, aku merasa rumah miskinku seketika menjadi bersinar. Ayah dan ibuku juga terdiam terpana, membelokkan kepala menatapku. Teman sekelasku, aku memperkenalkan dengan susah payah. Aku pikir dengan sifatnya, dia tidak tahan berada di sini selama beberapa jam. Ternyata Sukinyan bergaul sangat baik dengan ayah dan ibuku. Ayahku pergi kemana untuk bermain kartu. Dia ikut ke sana. Ayahku kekurangan kartu apa? Dia bisa memainkan kartu itu. Setelah menyadari bahwa dengan dia lebih sering menang, ayahku dengan ramah mengobrol dengannya sepanjang sore. Saat sore, ibuku menyiapkan kamar saudara perempuanku yang sudah menikah. Untuk dia tinggal, kondisinya tidak cukup. Aku dengan susah hati menuangkan segelas air mata pegunungan. Hanya ada air sumur, tidak ada avian di sekitar. Dia tersenyum. Aku sudah tidak minum lagi. Itu, aku harus menghemat uang. Mendengar kata itu dari mulutnya, aku benar-benar terkejut. Dia juga bisa menghemat uang. Kamu mau apa? Jangan beritahu aku lebih awal. Malam pertama, Sukinyan memang sangat tidak terbiasa. Apakah masih ada toilet seperti ini sekarang? Dia berdiri di depan jamban dengan ekspresi hancur. Aku menggaruk kepalaku. Begini bagus untuk menyiram kebun sayur. Sukinyan masuk sekali. Setelah keluar, dia lagi hancur dan mandi serta cuci rambut lagi. Sambil aku memanaskan air untuknya. Sambil tanya, mau tidak kita pergi ke hotel di kabupaten? Tidak, dia menghela napas dalam. Malam itu aku akhirnya mengerti kenapa dia datang. Dia membuka tas ransel yang selalu dibawa di atas meja. Di dalamnya ada tumpukan uang kertas. Uang ini untuk kalian. Sukinyan langsung berkata, bahkan kalau jadi menantu masuk, seharusnya cari ibu mertua kaya yang lebih kaya, kan? Dia mengangkat kepala, tersenyum pada orang tuaku. Kalau uang ini belum cukup sebagai uang muka, kita bisa nego lagi. Sampai di jalan pulang, aku masih belum pulih. Sukinyan juga tidak berkata lebih. Kalau mau menjelaskan, kami berjalan perlahan di atas tumpukan jerami di antara sawah. Awan putih melayang di atas kepala. Kamu dapat uang ini dari mana? Uang angpau, dari investasi dan berbagai uang besar. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku pelan-pelan berkata baik. Sukinyan tanpa ragu setuju. Saat melewati tanjakan setinggi 1,5 meter, dia tidak bergerak, hanya menatapku. Aku ragu sejenak. Aku mengulurkan tangan kepadanya. Sukinyan tersenyum lebar, langsung melompat ke dalam pelukanku. Sedikit berat, tapi aku merasa seperti memeluk harta paling berharga di dunia. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, kami memilih sekolah yang jaraknya dekat di provinsi. Musim panas transisi ke universitas. Setiap hari aku mengajar les privat untuk anak-anak di berbagai rumah. Tidak kusangka akan bertemu Ibu Sukinyan di villa les. Dia memakai setelan gaun putih, rambut ikal panjang, dibiarkan malas tergerai ke satu sisi. "Halo, Tante." Aku duduk di seberangnya. "Kamu adalah pacar Sukinyan." Dia mengangkat dagunya. "Ibu dia sangat belak-belakan. Kamu tidak pantas untuk anakku." Aku tersenyum tak berdaya, tapi dia sangat menyukaimu. Suara ibu dia lembut. Sangat suka sampai mengaku di depan stasiun TV. Dia maksud hari selesai ujian masuk perguruan tinggi. Sukinyan terhalang kamera karena keluar lebih awal dari ruang ujian. Wawancara tentang apakah soal tahun ini sulit atau tidak. Sukinyan menjawab belum. Pacarku setiap hari membuat soal yang sulit. Karena itu, dia langsung menjadi viral di internet.
Aku rasa 80% alasannya adalah wajahnya. Maaf, aku memanggilmu. Bukan karena ingin memisahkan atau mengancamnya dengan uang. Aku mengambil cangkir teh dan meneguk sedikit teh hitam. Bagaimanapun, dia sudah bertekad menyukaimu. Jika aku menyakitimu, pada akhirnya yang terluka tetap anakku sendiri. Aku tidak ingin dia terluka. Tapi jika ada hal yang kamu lakukan yang menyakiti dia, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah Anda hanya mengatakan hal ini kepadaku? Jika tidak, dia meletakkan cangkirnya dan melanjutkan. Kalian masih anak-anak. Apakah kalian bisa melanjutkan atau tidak belum pasti? Aku tidak perlu membuang waktu. Setelah selesai minum teh, dia langsung memintaku pergi. Aku belum pernah membicarakan hal ini dengan Sukinyan. Tapi kemudian dia memang menepati kata, tidak pernah mengintervensi perasaan kami. Selama 4 tahun kuliah, aku selalu sibuk. Setiap hari, selain belajar, aku hampir selalu bekerja untuk menghasilkan uang. Saat lulus, aku masuk ke sebuah firma hukum top. Pada saat yang sama, akhirnya aku menabung cukup uang untuk mengembalikannya kepada Sukinyan. Malam itu, dia mengajakku makan malam bersama. Dia juga membawa sebuah buku kecil tipis. Jadi aku segera teringat kembali pada gadis kaya ini. Sifat paling jelasnya adalah malas. Aku melihatnya lama. Isinya ternyata catatan penjelasan pelajaran yang aku susun untuknya saat SMA. Bahkan dilengkapi dengan ilustrasi yang indah. Apakah ini buatanmu? Aku minta orang lain mendesainnya. Dulu aku pikir kamu hanya menjualnya ke teman-teman. Tidak kusangka masih bisa dibuat menjadi produk yang begitu lengkap. Dia menggeleng kepala. Bagaimana mungkin mencetak buku secara pribadi itu ilegal? Aku tidak akan melakukan hal itu. Aku menatapnya dengan curiga. Awalnya yang kulakukan hanya berbagi materi dengan imbalan, bukan menjual buku. Aku masih ingin menanyakannya lagi, tapi dia mengalihkan pembicaraan. Buku ini yang aku berikan kepadamu adalah edisi khusus. Awalnya aku memang ingin memberikannya kepadamu, tapi tidak jadi terpaksi. Berapa banyak uang yang kamu dapatkan dari menjual materi itu dulu? Sukinyan membuka dompetnya. Dengan nada yang berat, dia berkata, aku menjual kemampuan berbicara dan penampilanku. Aku menambah lebih dari 100 orang. Pada dasarnya semua karena aku, yang benar-benar butuh materi belajar. Hanya 3 orang. Total keuntungan hanya 10 yuan. Jadi aku juga tidak pernah membagikan dividen kepadamu. Aku tak bisa menahan tawa. Sukinyan mengeluarkan uang 10 yuan yang sudah usang dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Melihatnya sebentar. Lalu dia mengangkat kepala dan menatapku sambil tersenyum. Akta nikah Lin Ran juga hanya 9 yuan. Jadi aku menahan napas. Diam-diam menatapnya. Sukinyan tersenyum. Baby, bisakah kita menukar uang yang kita dapat dari kerja sama pertama untuk membeli sebuah akta nikah? Aku juga tersenyum dan memberitahunya. Sukinyan, 3 orang yang dulu membeli materi kamu sebenarnya semuanya aku. Aku mengeluarkan sebuah kotak dari saku. Setelah dibuka, aku memasang cincin di jari tangannya. Cincin itu pas di tangan. Berlian yang terpasang di atasnya juga sangat besar. Menyambut tatapan tidak percaya darinya, aku berkata sambil tersenyum. Maaf, kakak. Aku tidak akan mempermudahmu dalam hal melamar. Akhir cerita,